Ya, jadi halo, selamat pagi, selamat malam, selamat sore semua. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari saya, nama saya Ricardo Lemos Darosa dengan NPM 2007-10841. Dan perkenalkan, nama saya Daniel Franciscus Gultom dengan NPM 207 10843. Perkenalkan, nama saya Angga Putra dengan NPM 2007-10858. Nah, dimulai dari sejarah lokasi wisata Gua Jepang. Ya, silakan. Gua Jepang. Di daerah istimewa Yogyakarta terdapat beberapa bangunan bersejarah. Salah satunya adalah Gua Jepang. Gua ini didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang atau pasukan sekutu, yaitu sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis, sekitar Bukit Pelawangan, Kaliurang, dan sekitar lapangan udara Mabuwu. Fungsi Gua Jepang ini adalah penyimpanan amunisi, terdapat pengintaian, dan sekaligus menjadi bunker bagi tentara Jepang. Terdapat 4 gua di situ. 4 gua tersebut adalah Gua 1, bangunan gua menghadap ke barat, dengan lebar pintu masuk ruangan 1,95 meter, tinggi pintu 2 meter, dan panjang gua 39,40 meter. Dan Gua 2, bangunan Gua 2 ini sejajar dan berhubungan dengan Gua 1. Dengan ukuran panjang Gua 17,00 meter dan mempunyai pintu masuk dengan lebar 1,95 meter. Tinggi 2 meter, lorong yang menghubungkan dengan Gua 1 berukuran 2,30 meter dengan jarak dari pintu masuk adalah 14,70 meter. Kondisi dinding sama dengan Gua 1, yaitu mempunyai ceruk yang berbeda-beda. Ukurannya dengan jarak yang tidak sama pula. Secara keseluruhan, ruangan Gua 2 tidak hanya selebar 1,95 meter, tetapi pada jarak 6,25 meter, sehingga lebar ruangan adalah 4,40 meter sampai kedalaman Gua 17 meter. Pada ruangan bagian dalam terdapat bekas rel lori dengan lebar 1,05 meter dan panjang 4,20 meter. Pada dinding sisi selatan terdapat lorong yang menghubungkan Gua 3. Gua 3. Bangunan Gua 3 sejajar dan berhubungan dengan Gua 2 dengan ukuran panjang Gua 39,40 meter dan mempunyai pintu masuk dengan lebar 1,95 meter dan tinggi 2 meter. Lebar ruangan Gua 3 yaitu 1,95 meter. Kondisi dinding sama dengan Gua 1 dan Gua 2. Pada jarak 14,80 meter terdapat lorong yang menghubungkan Gua 1, Gua 2, dan Gua 4 dengan lebar 2,30 meter. Gua 4. Keberadaan Gua 4 tidak tampak dari luar, sebab pintu masuknya tertutup tanah dengan keadaan yang demikian. Kondisi Gua menjadi tidak terawat, dan banyak kelelawar yang bersembunyi di dalam ruangan ini. Gua 4 dihubungkan dengan lorong 2,30 meter. Gua 4 sejajar dengan Gua 3 dengan lebar pintu 1,95 meter dan panjang Gua 17 meter. Gua Jepang. Dengan adanya gua ini, maka dapat dipastikan bahwa tentara Jepang menjaga dengan ketat garis pantai, celah-celah lebih dari sekitar pegunungan dan dataran rendah, baik di bagian sisi selatan, barat daya, atau barat. Hal ini dalam upaya operasi penahanan wilayah regional yang dilakukan secara taktis dan sistematis. Dengan demikian, mereka telah berusaha untuk mempertahankan kekuasaannya dengan membuat fasilitas militer secara sempurna. Ini berikut ada masalah yang kami hadapi. Tempat wisata Gua Jepang ini sepi, hampir tidak ada pengunjung yang datang karena keadaan sedang COVID. Selain itu, tempat ini juga jauh dan sulit untuk dikunjungi.
pengunjung yang ingin datang ke tempat lokasi wisata ini harus menggunakan alat transportasi yang kecil. Kalau menggunakan mobil, mobilnya harus kecil karena untuk menuju ke lokasi ini sangat sulit karena gangnya sempit. Nah, jadi, ini merupakan foto lokasi wisata Gua Jepang. Yang gambar yang paling atas itu pojok kiri itu ada gua yang dari kiri dulu, gua 3, dan ini yang sebelah kanannya itu gua 2, yang sebelah kanannya itu gua 3. Terus yang foto bawahnya yang pojok kiri itu gua 1. Nah, kemudian ini yang foto paling kiri itu tempat seluas tempat lokasi wisatanya. Nah, yang ini adalah lokasi gua Jepang nomornya 4. Gua 4. Nah, berikut peta lokasi wisata dari Gua Jepang. Untuk spesifik lokasinya, alamatnya berada di Blambangan Jogotirto, Kecamatan Barbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55573. Nah, lanjut. Berikut adalah rencana perubahan lokasi wisata Gua Jepang yang kami pikirkan. Yang pertama, penambahan penerangan di jalan masuk menuju gua karena jalan dari gang masuk gua itu sudah gelap banget, sudah minim penerangan. Yang kedua, mengajak warga sekitar untuk mengenalkan lokasi wisata agar banyak pengunjung. Yang ketiga, mengajak pengunjung untuk menguji nyali atau menantang nyali mereka saat di dalam gua. Yang keempat, di setiap gua akan ada pemandunya masing-masing. Event yang akan kami lakukan, yang pertama, Gua Jepang bagus sekali untuk tempat uji nyali, dan kami akan membuat konsep menarik untuk uji nyali yang mungkin dibuat seperti tempat mistis. Seperti diajarkan uji nyali setiap malam Jumat, dan kami akan berikan hadiah jika berhasil melewati uji nyali tersebut. Tentu dengan dukungan dari sponsor. Yang kedua, saat uji nyali kami juga menambahkan faktor-faktor pendukung untuk melaksanakan uji nyali, seperti kamera, senter, dan tentunya pendamping seperti ustadz atau kiai di daerah Gua Jepang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerasukan. Next. Ya, jadi di sini ada video eksplorasi Gua Jepang. Kami akan memutar videonya supaya kita semua bisa tahu bagaimana keadaan lokasinya. Gabung kelas. Nah, apa ya? Apa ya? Gak tahu aku anjing. Pakai bahasa Jepun. Tuh, di sini udah beda nyawanya nih. Udah sejak kita kabur ya. Udah merinding. Aku belum nyalain kamera anjir. Udah nyalain. Itu terang tuh. Cahaya. Di situ nah. Itu yang ada 24 kan? 24 yang ngeri tuh. Di senterku gak ada nyala, gak ada bagus banget ya. Gak tembus. Jangan depan dong, yang depan. Pokoknya ke sana. Sana aja dulu deh. Sana aja dulu. Ya. Mantap kayak kita nih. Gak apa-apa. Betul-betul ya masih ingat-ingat sih. Jangan keluarga aja. Ngapa nih labirin gitu? Iya betul labirin sih. Kaki masuk terus kita coba. Ini makin pendek sih. Masa ya? Woi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kultom. Silakan. Iya, tadi adalah video eksplorasi Gua Jepang yang telah kami lakukan pada saat kami mengunjungkan Gua Jepang itu. Di mana tadi terdapat di video adalah ruangan-ruangan dalam Gua Jepang yang sangatlah gelap. Makanya di dalam konsep kami ingin menambahkan sedikit lampu penerangan agar tempat uji nyali tersebut tidak terlalu menyeramkan dan tidak menakutkan. Dan di situ adalah panjang gua tadi sebelum kita sepenuhnya masuk ke dalam, tetapi kami mengharapkan peserta uji nyali tersebut nanti
memasuki dari awal hingga ujung, sehingga jika peserta tersebut bisa melewati tantangan tersebut, maka dia dinyatakan berhasil atau lulus dan mendapatkan hadiah yang telah kita siapkan. Dan peserta tersebut membawa seperti kamera, lilin, ataupun helm yang disertai kamera, seperti uji nyali sebelum-sebelumnya. Di Gua Jepang ini sebelumnya juga telah dilaksanakan uji nyali oleh salah satu stasiun TV swasta, yaitu Trans TV. Dan kami akan memulainya lagi, di mana konsep kami akan berbeda dari salah satu stasiun TV tersebut. Ya, sebenarnya saya mau menambahkan sedikit bahwa nanti kami untuk tim kami sendiri di dalam gua kami akan mengeksplor gua lebih dalam sampai mentok. Nah, kan pengunjung yang mengikuti uji nyali ini harus di dalam gua, dan itu kedalaman yang paling dalam kan. Nah, di dalam sana kami akan menyiapkan kamera, banyak kamera, mungkin 3 atau 4 kamera, supaya kami juga dari tim akan dapat mengawasi peserta yang mengikuti uji nyali dari luar. Misalkan ada kendala helmnya, di kamera helmnya itu mati atau apa, kami masih memiliki beberapa kamera untuk mengetahui kondisi dari peserta uji nyali tersebut. Sekian dari kami, kelompok D. Terima kasih.